Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Siswa-siswi SMK Sejahtera yang Bapak banggakan, alhamdulillah di tengah bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan ini, kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita meskipun kita sedang berada di rumah kita masing-masing. Salawat dan salam tidak lupa marilah kita panjatkan kepada suri teladan kita, uswah kita, Nabi terbaik kita adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan kita semua insya Allah istiqomah untuk senantiasa menjalankan dan mengikuti sunnah-sunnah. Di kesempatan yang berbahagia ini, tentunya kita merasakan indahnya bulan suci Ramadan. Sudah berada di setengah perjalanan, tetapi bukan berarti kita kemudian kendor, kita kemudian malas untuk beraktivitas. Justru di saat pertengahan inilah kita semakin semangat, kita semakin tergugah dalam diri kita untuk senantiasa menjalankan ibadah-ibadah di dalamnya. Ada beberapa poin penting yang ingin Bapak sampaikan. Yang pertama tentunya bulan puasa ini adalah syahrus syam, berpuasa, menjaga diri dari makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan. Tentunya ini adalah sebuah keharusan di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, Ramadan. Oleh karena itu, terus kita semangat dalam berpuasa, terus kita tingkatkan kualitas puasa kita, karena janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa diberikan kepada hamba-hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman, dengan ikhlas, mengharapkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosanya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di hadis yang lain, Rasulullah SAW berjanji akan memberikan suatu jalan, suatu pintu yang disebut pintu itu akan memasuki kita ke dalam surga, yang disebut dengan pintu Ar-Rayyan, di mana pintu itu tidak akan dimasuki kecuali orang-orang yang berpuasa di dalamnya. Oleh karena itu, tetaplah berpuasa dengan sebaik-baiknya. Jangan pernah patah semangat dan kendor dalam berpuasa di bulan suci yang mulia ini. Kemudian yang kedua adalah bagaimana tilawatul Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, "Syahrul Ramadhan allazi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an, kitab suci umat Islam, sebagai pembeda, sebagai memberikan keterangan-keterangan kepada kaum muslimin. Dan pada saat bulan ini jugalah malaikat Jibril alaihissalam mengajarkan firman-firman Allah yang mulia kepada Nabi kita Muhammad SAW di Gua Hira. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam senantiasa bertafakur, senantiasa bertilawah Al-Quran dengan sebaik-baiknya, karena janji Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran ini akan datang di hari kiamat menjadi penyelamat atas izin Allah bagi kita semua yang membacanya. Semoga di bulan ini kita bisa mentadabburinya, memahami arti-artinya, kemudian kita bisa menyelesaikan membaca Al-Quran, bisa mengkhatamkan dengan pahala yang berlipat ganda yang Allah janjikan. Semoga kita terus semangat dalam membaca Al-Quran. Kemudian yang berikutnya adalah as-salatu wal khamsah, sholat 5 waktu yang diwajibkan dan difardukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari mulai subuh sampai dengan isya. Kenapa? Karena pentingnya sholat adalah amalan yang pertama kali dihisab di hari kiamat.
Awalu ma yuhasibu inda yaumil qiyamah as-shalah. Pertama kali yang dihisab amalan anak Adam adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka seluruh amalan pun akan baik. Namun sebaliknya, jika sholatnya buruk, maka seluruh amalan yang lain pun akan sia-sia. Di bulan puasa ini kita berpuasa, tetapi kita tidak mengerjakan sholat, maka rugilah, sia-sialah puasa kita. Maka pertahankanlah sholat 5 waktu kita. Bahkan membedakan kita dengan orang kafir, farqu bainal muslim wal kafir tarkus sholat. Perbedaan kita dengan orang-orang kafir adalah meninggalkan sholat. Terlebih di bulan yang penuh dengan keberkahan ini ada sholat-sholat sunnah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, itu sholat tarawih. Kita kerjakan di rumah kita masing-masing, meski kita tidak mampu ke masjid, dengan keluarga kita, dengan bapak kita, saudara kita, bahkan kita yang mampu bacanya dengan baik dan hafalan yang baik, kita bisa menjadi imam di tengah-tengah keluarga kita. Dan yang terakhir adalah Lailatul Qadar. Di 10 hari terakhir ini, menjelang 10 hari terakhir ini adalah saat-saat yang paling krusial, saat-saat yang paling menentukan. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Iza adakhalal awasir syadda mizaruhu wa aikozu ahlahu." Rasulullah ketika memasuki 10 hari terakhir, menjelang 10 hari terakhir, semakin mengencangkan ikat pinggangnya dan membangunkan keluarganya. Maksudnya apa? Semakin semangat kita dalam berpuasa, semakin semangat kita dalam taraweh, semakin semangat kita dalam membaca Al-Quran, sehingga malam kemuliaan Lailatul Qadar khairu min alfi syahr, yang barang siapa mampu beribadah di malam-malam tersebut, dan Rasulullah mensyariatkan di malam-malam ganjil rahasianya, maka kita ibarat beribadah 1000 bulan atau sekitar 83 tahun hanya dalam satu malam beribadah. Sungguh adalah bonus yang luar biasa yang Allah tawarkan kepada kita di tengah-tengah bulan Ramadan ini. Semoga kita semua mampu mengoptimalkan diri kita, melaksanakan poin-poin tersebut, dan pada akhirnya, pada akhir Ramadan, Allah izinkan kita la'allakum tattaqun, menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang bersih seperti bersihnya bayi yang baru lahir dari segala dosa. Demikian yang Bapak dapat sampaikan, semoga bermanfaat khususnya bagi Bapak dan kita semua, dan semoga setelah Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat semua masalah kita, khususnya wabah pandemi corona ini, sehingga kita bisa tolabul ilmi, bisa kumpul lagi di sekolah kita tercinta dalam rangka belajar bersama, bersilaturahmi insya Allah. Demikian yang Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.